Halo semua. Pendidikan merupakan suatu usaha yang sadar untuk memberikan bimbingan tentang hal sains dan ilmu pengetahuan untuk sebuah tujuan masa depan. Menjadi seorang presiden atau jenis pemimpin lainnya pasti melalui pendidikan. Atau, aku, kamu, dan kita semua bisa mencapai standar pengetahuan masing-masing pasti karena pendidikan. Dalam kesempatan ini kita coba membahas masyarakat Flores mengenal pendidikan dari satu sisi. Sebelum memasuki pembahasan, tekan tombol subscribe. Serta like dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Di awal pembahasan ini saya menilai bahwa pendidikan muncul di Flores seiring dengan penyebaran agama dan misi Katolik di Flores sekitar tahun 1859 sampai tahun 1942. Berawal di Pulau Flores dan Pulau Solor yang dibawa oleh para saudagar dan misionaris Portugis dari Ordo Dominican tahun 1630. Karya pewartaan ini dilanjutkan oleh misionaris Yesuit dari tahun 1859 sampai 1914. Lalu, diserahkan ke tangan misionaris Tarekat Societas Verbi Divini atau SVD yang berpusat di Steel Negeri Belanda tahun 1914-1942. Masyarakat Flores sebelum menganut agama Katolik, telah memiliki kepercayaan asli yaitu percaya pada arwah leluhur. Setiap suku yang menganut kepercayaan tersebut baik secara perorangan maupun terus-menerus memiliki emosi atau perasaan religius. Emosi tersebut merupakan tanda terhayatinya keyakinan atas nilai-nilai religius mereka, termasuk merasakan secara transendental adanya hubungan dan kehadiran Tuhan yang memiliki kekuatan gaib. Pemujaan terhadap arwah leluhur yang kerap terjadi mengarah pada asal mula mereka dan menjadi perlambang bagi setiap identitas. Di samping itu, agama tradisional memberikan kesempatan anggota masyarakatnya untuk menciptakan suatu lingkungan sosial yang bersifat vertikal dengan menerima pengaruh dari luar, dalam hal ini agama Katolik. Kehadiran agama Katolik yang dibawa oleh misionaris Yesuit Portugis dan SVD Belanda memiliki tujuan yakni pengubahan, konversi, suatu golongan masyarakat dari kepercayaan lama tradisional menuju iman baru. Kegiatan ini tidak berjalan mulus. Pertikaian sering terjadi, karena penduduk asli ingin mempertahankan tradisi leluhurnya. Penyampaian dan penerimaan ajaran merupakan proses sosial yang interaktif. Untuk itu kontak dan komunikasi menjadi faktor suatu keharusan, karena keduanya merupakan dasar serta interaksi sosial. Perubahan agama yang dianut membuat anggota masyarakat menjadi lebih sadar akan perilakunya. Karena agama merupakan salah satu unsur yang menjadi elemen kehidupan manusia untuk dijadikan sebagai sebuah sistem nilai dalam hidup. Agama tidak hanya berpengaruh terhadap kehidupan keagamaan, tetapi juga menyediakan yang sangat penting untuk menentukan sikap dalam pilihan kehidupan individu. Proses sosial yang dilakukan misionaris agar dapat menjembatani perbedaan budaya dengan mendirikan sarana-sarana komunikasi seperti sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan tetap dilaksanakan. Bidang pendidikan memiliki kontribusi yang besar dalam pewartaan Injil. Karena pendidikan dan penyebaran agama berjalan bersama setelah misionaris menyesuaikan diri dengan kondisi setempat. Karena proses pewartaan agama antara lain mensyaratkan ketentuan untuk memahami bahasa dan budaya setempat serta berkomunikasi dengan baik. Sebagai kaum terpelajar baru atau inteligensia yang membawa perubahan paradigma, sehingga menimbulkan nilai-nilai baru di Flores. Kehadiran Katolik yang dibawa oleh misionaris Yesuit Portugis dan SVD Belanda bertujuan untuk mengubah kelas masyarakat tertentu dari nilai-nilai lama mereka ke yang baru. Ini tidak berjalan mulus. Bentrokan sering terjadi karena keinginan penduduk asli untuk mempertahankan tradisi leluhur. Selain itu, banyak orang yang dibaptis sebagai Katolik kembali ke ajaran mereka sebelumnya, yang jauh lebih signifikan. Bahkan ada juga misionaris yang dibunuh karena ajarannya dilarang. Namun, upaya pemberitaan Injil bagi masyarakat Flores tetap berjalan dengan interaksi yang intensif antara pengkhotbah dan masyarakat sasaran. Waktu demi waktu ada kesadaran masyarakat akan perilakunya, kontak, dan komunikasi menjadi kebutuhan karena perubahan agama yang dianut. Hal ini disebabkan agama salah satu unsur dalam kehidupan manusia untuk diubah menjadi nilai dalam kehidupan. Kesadaran masyarakat ini disebabkan karena pendidikan dan dakwah berlangsung bersamaan setelah para misionaris menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Penting juga untuk dicatat bahwa dakwah suatu agama membutuhkan pemahaman bahasa dan budaya lokal serta kemampuan berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa memiliki pengetahuan yang cukup dapat membantu masyarakat asli Flores untuk mengubah sikap dan perilakunya. Belajar dapat mengakibatkan anggota masyarakat memiliki pengetahuan, yang pada gilirannya akan memungkinkan mereka untuk membentuk kelas baru dalam masyarakat Flores, yaitu kaum intelektual sebagai kelompok elit baru atau kaum intelektual yang akan membawa perubahan paradigma untuk merangsang lahirnya nilai-nilai baru. Dalam prosesnya misionaris mendirikan fasilitas pendidikan hingga saat ini telah menyebar luas di seluruh Pulau Flores. Sebelum mengakhiri penjelasan ini, ada pertanyaan, di mana misionari pertama di Flores? Isi pendapat kalian di kolom komentar. Silahkan berlangganan dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian.